Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Terima kasih atas kesempatannya dan pertanyaannya eh, terkait lokalitas ataupun budaya lokal serta kearifan lokal dalam pandangan Islam. Saya ingin mengawalinya dengan prinsip Islam yang diajarkan ataupun yang diutusnya kepadanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, uh, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad dalam hal ini tentu adalah bentuk atau wujud dari Islam. Agama Islam adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, dalam hal rahmat ini, Nabi Muhammad SAW juga menekankan nama buistu li utamima makarimal akhlak. Nah, sehingga wujud dari rahmatan lil alamin itu adalah akhlak. Dan akhlak inilah yang juga oleh Allah disebut di dalam Al-Quran menunjuk kepada Nabi, yaitu wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di atas akhlak yang mulia. Nah, akhlak inilah yang harus menjadi uh, dasar atas sikap seorang muslim terhadap apapun yang ini dilandasi oleh tadi nilai-nilai spirit ataupun nilai ajaran yang Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, ada yang menarik dalam kitab Nashihul Ibad itu memaknai ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu Nabi menyampaikan, ya ini disebut dengan hadis musalsal, yaitu dengan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayangilah yang di bumi, maka kalian akan disayangi oleh yang di langit. Nah, maka dari situ sikap kita terhadap apapun, termasuk terhadap budaya lokal ataupun kearifan lokal, itu haruslah dilandasi dengan sikap akhlak yang baik, yang itu pun didasari oleh kasih sayang ya, dengan rahmat. Yang ketika kita melihat sebuah tradisi atau apapun, maka kita akan nanti melihat adalah kebaikannya. Kebaikannya di mana? Kalau di dalam sebuah tradisi itu ada kebaikan, maka kita pertahankan, kita lanjutkan, kita rawat, kita teruskan. Tapi apabila ada yang kurang baik, maka kita luruskan, ya. Yang tidak baiknya, tanpa harus menghilangkan tradisinya atau budaya lokal. Yang ini menjadi prinsip di dalam Sunnah wal Jamaah, terutama ulama an-Nahdliyin, yang sering kita dengar adalah al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bijadidil aslah. Bagaimana kita bisa merawat tradisi, budaya, atau nilai-nilai yang lama yang baik dan mengambil nilai-nilai yang baru yang lebih baik. Nah, inilah yang dijadikan landasan atau sikap dalam berdakwahnya para wali songo di Nusantara ini. Gitu ya. Jadi kalau bagi saya, Islam memandang sebuah budaya itu adalah dengan sikap yang baik. Karena budaya pun itu untuk kebaikan, maka dilihat dulu, ya, tradisi atau lokalitas itu apakah mengandung hal-hal yang baik. Kalau mengandung hal-hal yang baik, maka dirawat dan dilanjutkan. Sementara kalau ada hal yang tidak baik, maka bagaimana budaya itu atau tradisi itu diisi dengan kebaikan tanpa harus meninggalkan atau menghilangkan tradisi tersebut. Saya kira itu mungkin Pak Budi. Jadi
ini kembali tadi kepada yang tadi ya, sikap kita ataupun akhlak kita ya terhadap eh, tradisi itu. Nah, sebenarnya eh, ini kaitannya nanti eh, tidak hanya dengan bahwa sikap kita untuk merubah gitu ya, ataupun memperbaiki tradisi dan sebagainya. Sebenarnya nantinya kaitannya adalah dengan metode dakwah ataupun sikap kita ketika sesuatu itu kalau memang gitu ya, kalau memang menurut kita gitu ya, itu sudah tidak bisa lagi dirubah oleh kita, tidak bisa diperbaiki, maka adalah sikap yang baik itu adalah ya sudah, selama itu tidak mengganggu diri kita, maka kita apa istilahnya legowo ataupun berlapang dada untuk membiarkan tradisi yang oleh orang tersebut dilakukan. Nah, terus kaitannya apakah ini mengganggu kemurnian akidah atau tidak? Nah, kalau namanya akidah itu adanya di dalam hati. Keimanan itu adanya di dalam hati. Nah, yang dimana tinggal bagaimana hati kita, terutama dalam hal ini niat kita dalam hal tradisi itu apa. Kalau memang itu di dalam hati kitanya, keimanannya, niatnya itu masih murni, gitu artinya untuk apa taqarrub ilallah dan sebagainya. Nah, maka sebenarnya tidak akan merubah ataupun mengganggu kemurnian agama kita atau kemurnian akidah kita. Sehingga di sini perlunya ya wawasan yang lebih luas dalam memandang sebuah tradisi ataupun budaya itu. Ya. Nah, di sini tadi saya ingin jelaskan sebenarnya tentang akhlak itu makarimul akhlak itu kesempurnaan akhlak itu memang nantinya ada iman, Islam dan ihsan. Nah, iman ini tentang akidahnya, Islam tentang bagaimana syariatnya, dan ihsan tentang akhlaknya itu. Nah, khusus tadi tentang keorisinal ya, orisinil kemurnian agama itu terletaknya di mana? Ya, kemurnian agama terletaknya adalah memang di akidah, yang akidah itu kaitannya dengan hati. Nah, sementara nanti secara zahir selama masih mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya maka itu masih orisinil gitu. Maka di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak boleh mengkafirkan orang yang masih uh, menghadap kiblah gitu ya istilahnya. Kenapa? Karena kiblah itu, menghadap kiblah itu sebagai wujud dohir, penampakan dari batin yang ia masih beragama Islam. Nah gitu. Ya betul bahwa Wali Songo itu menempatkan ya tradisi ataupun budaya itu sebagai sarana untuk dakwah. Nah, terus bagaimana di era digital? Ya tradisional pun tetap perlu kita jaga, kita jadikan sarana untuk berdakwah di era digital ini. Ya bisa dengan seperti kalau dulu Imam Sunan Kalijaga dengan pewayangannya gitu ya. Mungkin di tempat lain dengan musik ataupun apa ya, termasuk kalau di kalangan santri itu kan sering rebanaan, atau kalau seperti kemarin kita takbiran gitu ya, Idul Adha, Idul Fitri itu ada mukul beduk dan sebagainya. Kan itu semua tradisi dari kearifan lokal. Nah, boleh saja itu tetap kita lakukan, kita jadikan sarana dakwah, dan ketika kita menggunakan itu, ya tinggal penyebarannya melalui digital ini, gitu ya, digital terus. Dan saya sangat sangat bersyukur ya sebenarnya di era digital ini. Kenapa? Karena eh, apa potensi ataupun peluang untuk berbuat kebaikan ya dalam hal ini berdakwah itu lebih lebih leluasa gitu ya.
Eh, kita dalam tolabul ilmi ataupun berdakwah tidak terbatas lagi oleh tempat dan waktu, gitu ya. Kita bisa melaksanakan ya tolabul ilmi, mencari ilmu, dakwah dan sebagainya dimanapun dan kapanpun kita berada, gitu. Dan ini kalau di kalangan ahli tasawuf hal ini sebenarnya sudah lumrah ya, gitu ya. Di mana para wali dengan mursid dengan muridnya itu terkadang beliau ya seperti kita saat ini, gitu ya, bermuajahah tapi berbeda tempat, gitu ya. Berbeda ini dengan alat yang tidak seperti canggihnya teknologi ini. Nah, gitu. Jadi menurut saya tradisi yang baik, gitu ya, dalam hal budaya lokal ataupun apa itu tetap bisa dijadikan sarana dakwah, terus terlebih lagi kalau bisa penyebarannya yang melalui digital ini, gitu ya, di era digital.